Halo semuanya, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan topik kode etik di bidang pariwisata. Kode etik profesi bidang pariwisata. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kode etik dan apa itu profesi. Kode etik adalah suatu tata cara yang harus ditaati oleh seseorang untuk menjaga image suatu individu maupun suatu kelompok. Kemudian profesi. Profesi adalah suatu kelompok kerja yang memiliki peran tersendiri di dalam masyarakat dan khusus melaksanakan kegiatan yang membutuhkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang tinggi. Nah, jadi kode etik profesi itu adalah suatu aturan, tata cara, atau pedoman yang ditetapkan dalam suatu profesi untuk mengarahkan setiap orang di dalam profesi dapat berperilaku sebagai. Contoh kode etik profesi seorang chef. Yang pertama itu harus disiplin, karena menurut saya disiplin adalah kunci kesuksesan untuk semua pekerjaan. Karena contohnya ketika ada suatu event dalam restoran dan chefnya itu tidak disiplin, artinya telat, maka segala rencana yang telah direncanakan gagal dan kemungkinan hidangannya itu tidak dapat dimasak secara maksimal. Kemudian itu yang kedua, efektif. Efektif dalam arti seorang chef itu dia harus memilih cara yang paling benar di antara banyak cara alternatif lainnya. Ya tentunya seorang chef itu harus pandai memilih cara yang terbaik supaya menghasilkan suatu masakan secara tepat dan bagus. Kemudian efisien. Efisien dalam arti seorang chef ini harus memanfaatkan bahan apapun itu. Contohnya, ketika dalam kondisi bahannya tidak mencukupi atau bahannya kurang, maka seorang chef itu harus cepat dalam menanggapi hal tersebut dengan cara memanfaatkan bahan apa adanya untuk menghasilkan suatu produk atau hasil yang maksimal. Kemudian yang keempat itu kreatif. Tentunya seorang chef profesional selain harus memasak suatu masakan yang rasanya enak, tentunya dia juga harus kreatif. Karena dengan kreatif dia dapat menghias masakan tersebut sehingga dapat menarik konsumen untuk mencobanya dan juga dapat menambah nilai plus pada masakannya. Kemudian yang kelima itu rapi dan cepat. Rapi dalam arti rapi dalam berpenampilan maupun dalam cara memasak. Seorang chef profesional itu harus terlihat rapi dalam memasak. Apabila seorang chef ini dia masak dan di sekitarnya itu berantakan, maka dapat dikatakan kalau chef ini tidak profesional. Dan cepat, kalau sudah cepat ini, chef ini dia harus pandai dalam mengatur waktu, pandai dalam mengatur atau menyusun waktu supaya makanannya ini apa yang dimasaknya dapat selesai tepat pada waktunya. Kemudian yang keenam ini teknik plating. Tentunya seorang chef profesional ini dia harus memahami dan mengetahui apa saja ciri-ciri teknik yang bagus. Contohnya piring atau alas apa yang harus digunakan ketika porsinya itu besar atau kecil. Bagaimana jumlah porsi dari makanannya. Ya hal itu penting karena suatu makanan itu tidak hanya dinilai dari rasanya dan juga penampilannya. Karena penampilannya visual dari suatu makanan itu sangat penting yang dapat membangkitkan atau meningkatkan nafsu makan seseorang. Kemudian yang ketujuh itu bahannya itu harus berkualitas.
Tentunya harus menggunakan bahan yang berkualitas karena dapat menghasilkan suatu rasa yang lebih natural, lebih enak. Dan sebaliknya, apabila suatu bahannya itu tidak berkualitas, ya maka rasanya itu juga tidak enak atau tidak natural, tidak sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Maka itulah yang harus diterapkan oleh seorang chef. Bahannya itu harus berkualitas. Kemudian teknik memasak. Seorang chef itu harus menguasai seluruh teknik memasak. Karena kalau tidak, percuma saja apabila ini bagus, tetapi teknik yang digunakan salah sehingga dapat merusak dari rasa makanannya. Nah, ini saja saya jelaskan contoh kode etik dari profesi chef ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Demikian